Menelaah jagung transgenik, atau GMO, Genetically Modified Organisms, dalam pertanian organik. Pada tahun 1940, masyarakat telah mencanangkan revolusi hijau, langkah besar yang menjadi tonggak kebangkitan pertanian dalam lingkup luas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia, dengan cara mengoptimalkan teknologi budidaya. Sayangnya saat ini, praktek revolusi hijau sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pangan di beberapa bagian dunia ini. Hal ini telah memotivasi kita untuk menemukan teknologi yang lebih maju, guna mengatasi berbagai masalah, terutama di bidang pangan. Kemajuan di bidang biomolekular telah menginspirasi untuk membuat rekayasa genetik dengan tujuan mengatasi berbagai masalah, tidak hanya dalam pertanian, tetapi juga di bidang kesehatan. Rekayasa genetik, atau teknologi rekombinasi DNA, mulai diterapkan, dan menghasilkan aneka organisme dengan susunan gen baru, dinamakan Genetically Modified Organisms, atau GMO. Sebagian besar GMO berupa tanaman budidaya, dan disebut dengan tanaman biotek, atau transgenik. Tahun 1996, tercatat beberapa jenis tanaman transgenik, mulai dibudidayakan secara komersial yaitu, kedelai, jagung, oilseed rape, kanola, tebu, kacang tanah, dan kentang. Kondisi ini diharapkan dapat membantu dunia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Rekayasa genetika berupaya menciptakan tanaman baru yang lebih baik yaitu 1. Lebih produktif, persatuan luas lahan. 2. Lebih genjah, atau berumur pendek. 3. Lebih efisien, utamanya untuk air, pupuk, sinar matahari. 4. Lebih toleran terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya hama, penyakit, tanah masam dan lahan kering. 5. Lebih bermutu, memenuhi semua spesifikasi. 6. Lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, misalnya anomali cuaca. Selanjutnya, dengan berkurangnya luasan lahan pertanian, maka produktivitas tanaman perlu digenjot. Di mana air, pupuk, tenaga kerja serta pestisida semakin mahal, sehingga efisiensi tanaman menjadi perhatian. Lalu perubahan iklim global berpengaruh pada pergeseran siklus hidup, dan sifat organisme pengganggu. Sehingga pemakaian bahan kimia misalnya pestisida, yang cenderung meningkat, perlu dicarikan jalan lain untuk dikurangi. Tanaman transgenik merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Produk rekayasa genetika diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu generasi pertama, terdiri atas satu sifat. Generasi kedua, berisikan kumpulan sifat-sifat. Generasi ketiga dan keempat, adalah nie-intragenik, intragenik dan cisgenik. Selanjutnya, membahas tentang sistem pertanian organik, disebutkan bahwa benih dari hasil GMO tidak diperkenankan untuk digunakan. Selain benih, GMO tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, OPT, tidak diperbolehkan untuk pakan hewan ternak. Yang kotorannya digunakan untuk bahan pembuatan pupuk, tidak diperbolehkan menggunakan mikroorganisme yang berasal dari GMO, dan bakteri pengurai atau dekomposer bukan merupakan GMO. Sampai saat ini produk GMO masih menjadi sebuah kontroversi. Karena dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, agama, psikologi, dan lain-lain. Dikhawatirkan dapat terjadi mutasi yang tidak terduga pada objek, dan memberi dampak pada lingkungan sekitarnya, yang bisa menyebabkan kondisi tidak terkendali. Dengan kondisi tersebut tentu berpotensi untuk mengganggu ekosistem. Padahal hal ini justru bertolak belakang dengan prinsip sistem pertanian organik. Di mana, definisi sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik, untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus, biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan teknis budidaya yang lebih mengutamakan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan setempat. Hal tersebut dapat dicapai dalam penggunaan budidaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. Di mana
Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk mengoptimalkan produktivitas komunitas organisme di tanah, tumbuhan, hewan dan manusia yang saling tergantung satu sama lain. Pertanian organik sangat mendorong untuk penggunaan input lokal dengan mengembangkan pertanian terintegrasi, yang bermuara pada zero waste dengan memanfaatkan kembali limbah lahan. Oleh karena itu, GMO yang masih menjadi kontroversi ini tidak diperbolehkan masuk di dalam pengelolaan sistem pertanian organik. Semoga